Kita rapatkan barisan, kita bulatkan tekad kita. Kita bangun kebersamaan, kita wujudkan secara serius dan sungguh-sungguh. Sehingga ketika itu nyata dalam tarikan nafas kita. Memang bahwa di dalam setiap agama itu ada hal-hal yang eksklusif. Contoh dalam Kristenan, apa itu yang eksklusif? Yesus pun menjawab Thomas dan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti jalan, kebenaran, dan hidup hanya melalui Kristus. Tidak ada jalan lain ke surga kecuali melalui Kristus. Itulah keunikan kekristenan. Apakah kita bisa memberitakan ini ke orang lain? Bisa. Tetapi jangan kita menuduh orang lain menjadi sesat dan salah. Kalau kita mau menyampaikan apa yang kita hayati, apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, tidak yang salah. Sahabatku, keyakinanku begini. Keyakinanmu bagaimana? Begini. Oh ya, ada kesamaan ya kalau ada sama. Ada perbedaan ya kalau ada perbedaan. Tidak harus gontok-gontokan, tidak harus marah-marahan, tidak harus ada bermusuhan, tidak harus menuduh orang lain menjadi sesat. Ini kita harus memiliki sikap kedewasaan dalam beragama. Saudara, saya kasih tahu. Orang bijak pernah berkata, agama itu bisa menjadi berkat persatuan. Tapi hati-hati, agama itu juga bisa menjadi alat yang seringkali dipakai untuk membangun tembok dinding pemisah tebal antara yang satu dengan yang lain. Tergantung kita yang harus memiliki kecerdasan rohani, kecerdasan intelektual untuk mengelola semua ini, sehingga kehadiran kita tetap menjadi sahabat bagi siapapun dan dimanapun. Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, inilah isi hati ungkapan yang keluar dari lubuk hati terdalam dari seorang anak bangsa yang tidak terpisahkan menjadi warga negara Republik Indonesia. Mari saudaraku, janganlah oleh karena keegoan, fanatisme sempit, pengertian pemahaman yang miskin dan dangkal membuat kita menjadi seorang yang radikal ekstrim. Jangan sampai kita punya pemikiran yang berkembang bahwa orang lain adalah orang yang tidak layak hidup di tengah-tengah bangsa ini. Yang layak hidup adalah saya dan kelompok saya. Tidak, saudara. Para pendiri bangsa kita ini telah menetapkan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dan Pancasila ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik seluruh orang-orang beragama di Indonesia. Mari kita senantiasa memerankan diri kita menjadi perekat, menjadi perajuk persatuan dan kebersamaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sekali lagi pesan akhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Saya melihat, saya mengikuti di media sosial atau media apapun yang Bapak Ibu Saudara lihat, saya melihat akar persoalan salah satunya adalah ada banyak pemuka agama yang saya lihat suka mengutip-ngutip kitab suci agama orang lain dan pengertian pemahamannya diartikan secara dangkal, sempit, bahkan sesat dan keliru. Dan hal itu disampaikan kepada umat. Ini menjadi akar persoalan. Jadi, saudara secara sengaja tidak sengaja, mau tidak mau, suka tidak suka, maka sebetulnya kita sedang mengindoktrinasi orang lain untuk menabur kebencian kepada orang lain yang berbeda agama dengan kita. Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, mari ungkapkanlah
perkataan-perkataan yang membawa kesejukan, kedamaian, persahabatan. Apalagi tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia telah memberikan judul secara nasional, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ada yang satu penekanan bagi semua orang, bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Semua orang itu melintasi batas agama, melintasi batas suku, batas ras, etnis, golongan, marga, denominasi, apapun itu, semua orang adalah sahabat bagi kita. Saudara, orang bijak pernah berkata, 1000 sahabat itu masih terlalu sedikit. Tetapi 1 orang musuh itu sudah terlalu banyak. Kita berada dalam posisi yang mana sekarang? Saya berharap, saya berdoa, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada saat ini, berkenanlah menjadi sahabat bagiku. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun ras dan golongan, apapun margamu, apapun denominasi gereja, sama seperti kerinduan saya. Saudara juga punya kerinduan yang sama. Mari kita buka tangan kita. Engkau adalah sahabatku. Yesus yang adalah Putra Allah, sebelum menjadi manusia, Dia adalah Firman. Dan Allah mencipta segala sesuatu dengan firman. Dan firman itulah yang telah menjadi manusia. Dia berkenan menyebut kamu adalah sahabatku. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada murid-muridnya. Kalau konteks sekarang, kepada siapa Yesus berkata begini? Kepada setiap kita dimanapun kita berada. Yesus telah mencontohkan sesuatu hal yang luar biasa, bahwa kita adalah sahabatnya. Apalagi kita yang masih punya banyak kekurangan, kelemahan di sana sini sekarang. Janganlah kita mengeraskan hati, menutup pintu hati kita untuk bersahabat kepada orang lain. Siapapun itu. Apakah dari kalangan orang kaya, orang menengah, orang miskin, siapapun itu. Apakah dari latar belakang pendidikan yang rendah, menengah, tinggi, dan seterusnya, siapapun itu. Mereka adalah sahabat bagi kita. Kita adalah sahabat bagi mereka. Kita adalah warga negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama memiliki satu komitmen yang serius. Keluar dan tumbuh lahir dari lubuk hati yang terdalam. Jadilah kita pembawa damai. Jadilah kita pembawa persatuan. Jadilah kita pembawa persahabatan seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, inilah ungkapan hati dari seorang anak bangsa. Bapak Ibu Saudara adalah sahabat saya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga memiliki komitmen yang sama, bahwa saya adalah sahabatmu. Mari kita bersahabat satu dengan yang lain. Percayalah, sebesar dan seberat apapun pergumulan, tantangan yang coba diperhadapkan kepada bangsa negara Republik Indonesia ini, ketika kita bersatu, ketika kita kompak dan tidak mau diporak-porandakan, dipecah belah oleh siapapun, kita rapatkan barisan, kita bulatkan tekad kita bangun kebersamaan, kita wujudkan secara serius dan sungguh-sungguh, sehingga ketika itu nyata dalam tarikan nafas kita. Percayalah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Ketika ada kekompakan, kesehatian, kebersamaan, persahabatan, persatuan di sana, percayalah, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang disegani oleh dunia, menjadi bangsa yang maju dan berkembang. Di dalamnya kita melihat
kebaikan-kebaikan Tuhan turun dan tercurah. Saudara, bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen, karena ini sudah menjelang perayaan Natal, saya katakan selamat Natal kepada kita dimanapun berada. Bagi saudara-saudaraku di luar agama Kristen, kiranya sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang berlimpah, yang Maha Kuasa curahkan kepada hidup kita semua. Selamat berjalan dalam kebersamaan. Selamat hidup dalam toleransi. Selamat saling mengasihi. Selamat saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah sesama anak bangsa yang peduli bagi kesatuan bangsa kita. Amin.